Hai Builders, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari episode sebelumnya. Kalau di episode yang lalu kita sudah belajar apa value atau hal-hal yang bisa kita pakai untuk menggugah kita membaca Alkitab. Karena ternyata ada beberapa alasan kenapa orang jadinya belum mau belajar Alkitab, belum semangat belajar Alkitab, belum tergugah belajar Alkitab. Nah, Anda bisa kembali mendengarkan di episode sebelumnya. Namun hari ini kita akan melanjutkan bersama Pastor Evelyn manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan pada saat kita belajar Alkitab, menggali Alkitab lebih dalam. Ternyata ini adalah dinamika yang sangat menyenangkan. Buat saya pribadi menyenangkan karena saya mendapatkan banyak sekali manfaatnya dan tidak membosankan karena namanya juga belajar ya. Kita ada dinamika-dinamika yang kita lalui pada saat menggali teks kuno ini dan akhirnya menemukan banyak hal pada saat kita bisa menggali dan belajar Alkitab dengan tepat. Oke, Pastor Eve, bagaimana? Kita lanjutkan dialog kita, pembicaraan kita dalam belajar Alkitab. Yes. Hopefully sudah diikuti ya dari sesi yang pertama ya. Jadi kita membangun di sesi kali ini sama kayak kita lagi bikin lapis legit ya. Saya sih nggak bikin lapis legit ya. Sedikit-sedikit gitu ya. Jadi precept upon precept, line upon line, here a little, there a little, gitu ya. Firman Tuhan di Yesaya katakan begitu. Jadi memang pemahaman untuk firman Tuhan juga seperti itu nantinya. Sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit-sedikit lah kita memahaminya. Nah, hari ini yang saya ingin lanjutkan adalah why it is so important to study the Bible ya. Jadi bukan sekedar membaca tapi mempelajari itu kenapa penting sekali buat kita mempelajari Alkitab. Nah, kita akan membuka beberapa ayat firman Tuhan. So I encourage you to also open up your Bible ya. Jadi sambil mungkin memang ayat-ayat akan dimunculkan di layar tapi ada baiknya kita sama-sama buka Alkitab and actually mark the Bible ya. Ini saya bawa dua Alkitab saya di sini. This is my journal Bible dan ini tidak disengaja ya. Memang belinya di waktu yang berbeda tapi entah kenapa loh kok sama punya. Iya nggak janjian. Karena Alkitab jurnal ini ternyata enaknya ada ini ya, Pastor ya, ada space buat space-nya di samping. Jadi kalau ada informasi-informasi tambahan pada saat kita belajar Alkitab itu gampang sekali jadi menulisnya di sampingnya. Betul. Ternyata Pastor sudah dulu beli, saya belinya 1 tahun kemudian, tapi ternyata kaget loh warnanya kok sama. Ada macam-macam kok warnanya, silakan aja. Iya. Ini kita mau langsung ke art and craft atau gimana nih? Langsung aja ke topik. Nah, kalau yang kayak gini nih saya bikin sendiri, ini dibikin sendiri. Oke. Tadi kenapa kita perlu belajar firman Tuhan ya, belajar Alkitab. Yang pertama saya catat adalah adalah karena pada saat kita mempelajari Alkitab atau firman Tuhan, ini penting untuk pertumbuhan kita ya. Jadi kita lihat coba ayatnya ya. Kenapa ini jadinya penting buat pertumbuhan kita? 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua ya, 1 Petrus 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat ini kalau dari versi AYT ya, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni supaya dengan itu kamu bertumbuh dalam keselamatanmu. Ya tadi kalau kita lihat versi terjemahan baru dikatakan bertumbuh dan beroleh keselamatan ya. Nah, ini juga kita mau lihat secara teliti ya firman Tuhan. Karena kalau di terjemahan baru nih Ki, memang tadi poinnya adalah bahwa pada saat kita belajar firman Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan. Nah, ini kan ayat dasarnya. Nah, juga di dalam study of scripture kita lihat ini pembahasannya tadi kalau di terjemahan baru ya di TB, olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini menjadi juga satu hal yang saya perhatikan ya. Karena di AYT tadi bertumbuh dalam keselamatan.
Dan kita bandingkan dengan versi Bertumbuh bahasa dan Inggris. beroleh keselamatan. Iya, dalam bahasa Inggris NIV, that by it you may grow up in your salvation. Ini penting juga. Saya agak terusik, kenapa? Apakah kalau kita baca Alkitab akhirnya kita akan selamat? Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara teliti dalam konteks ayat ini, bukan supaya selamat, tapi bertumbuh dalam keselamatan. Nah, ini penting sekali. Karena keselamatan itu sendiri ya, itu terjadi dalam hidup kita pada saat kita acknowledge dan kita menerima karya penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya, by faith kita diselamatkan. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, ya. Itu adalah harga yang lunas yang Yesus bayar lewat pengorbanannya sendiri. Nah, by the grace of God yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, kita diberikan anugerah to say yes to what He did. Kan begitu. But then setelah kita diselamatkan, nah inilah pentingnya, setelah kita diselamatkan, makanya kalau kita baca dengan teliti, sengaja yang saya kutip adalah versi AYT, ya, sekalipun itu tidak umum digunakan, yang biasanya sering dikutip adalah versi terjemahan baru, tapi ya itu tadi, kalau dalam terjemahan baru, kamu bertumbuh dan beroleh. Beroleh keselamatan. Seakan-akan kamu diselamatkan karena kamu minum air susu yang murni itu terus gitu kan. Nah, kalau di versi AYT lebih jelas nih. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni, supaya dengan itu, jadi dengan minum air susu yang murni itu, kamu bisa bertumbuh dalam keselamatan. You are safe already, but now you would like to grow up. Kamu pengen bertumbuh dong, tidak hanya selamat, tapi kamu ingin bertumbuh di dalam keselamatanmu itu. Dan ini persis seperti yang NIV juga katakan, so that by it you may grow up in your salvation. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa pertumbuhan itu terjadi pada saat kita terus-menerus, seperti bayi ya, terus-menerus mengkonsumsi air susu yang murni gitu kan. Nah, dari ayat ini saja kita bisa melihat apa ya? Di sini ada analogi yang dihadirkan oleh Rasul Petrus ya. Dia katakan mengenai newborn baby. Kita kalau lihat ya, newborn baby di situ, kalau bahasa Indonesia kan bilang sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Selalu ingin. Ini bicara mengenai suatu sikap. Selalu ingin. Selalu ingin susu yang murni ya. Nah, selalu ingin ini adalah an attitude gitu ya, suatu sikap. Dan itu nggak perlu diajar. Natural. Tidak perlu diajar kepada bayi yang baru lahir, kamu tuh makanya sering-sering dong minum air susu. Enggak gitu loh. Somehow it's the attitude of that newborn baby to crave. Nah, ini ada kemudian tadi kan attitude selalu ingin, lalu to crave. Nah, to crave ini bicara mengenai selera. Ya. Jadi ini kan selera ini appetite ya. Jadi kalau yang tadi pertama itu menunjukkan suatu attitude. Yang kedua, ayat ini dengan menganalogikannya, memparalelkan dengan analogi bayi yang baru lahir, kita melihat tidak hanya attitude tapi appetite. Jadi satu hal attitude, tapi yang kedua tuh appetite. Appetite itu selera. Seleranya itu ya terhadap susu murni. Dia tidak berselera terhadap yang lain. Seleranya adalah susu murni. Gitu loh. So for that particular, so that is a taste yang dia acquire, yang dan itulah yang dia cari, gitu kan. Nah, itu tidak perlu diajar untuk bayi yang baru lahir, itu tidak perlu diajar. Jadi pada dasarnya sikap ini adalah sesuatu yang bukan sikap yang, ya benar, bukan sikap yang diajarkan ya. Ini ada sesuatu yang harusnya natural, natural. Which is then kita juga melihat di titik awal ya, bila seseorang betul-betul mengalami kelahiran baru. Dan this particular attitude and appetite yang muncul gitu ya. Saya dulu lahir baru waktu masih SMA kelas 2 ya. Jadi umur 16 tahun gitu ya. And all my life sebetulnya kami datang dari latar belakang keluarga Kristen. Makanya kan mengalami sekolah minggu, mengalami menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, lalu mengalami Bible quiz dan all of that gitu kan, deklamasi Alkitab apa segala gitu. Tapi umur 16 tahun, I encounter the Lord, lahir baru ya, menyerahkan hidup pada Tuhan untuk mengiring Dia gitu ya. Dan entah kenapa I fall in love with the Bible.
dan sering membaca Alkitab gitu loh. Hmm. Hours. Hmm. Jadi itu setelah menyelesaikan tugas-tugas sekolah, ya, lalu malam udah selesai gitu, I can spend like 2-3 hours reading the Bible. Reading the Bible. Nggak ada yang suruh, nggak ada yang bilang mesti membaca Alkitab menyelesaikan dalam 1 Jadi tahun. ciri-ciri ini juga dialami ya. Iya, Kak? iya. Betul, Jadi betul. kan Saya cocok juga ya, maksudnya alami, ya. firman Tuhan berkata seperti bayi yang baru Baru lahir, nggak ada orang yang perlu mengajari si baby, Betul, untuk jabang mencari bayi susu. ini untuk kamunya mesti rajin dong minum susu gitu kan. Dan susu loh ya, bukan air teh manis, bukan kopi, susu loh ya kamu ya. Terus dihadirkan 3 macam botol isinya susu atau kopi atau teh. Nah, ayo kamu mau yang mana? Nggak begitu gitu loh. Nggak kompleks lah pokoknya. Nah, jadi ini juga menjadi penanda sebetulnya ya. I Iya. mean, at least that's what I experience. Dan Iya. waktu saya ngobrol sama banyak orang di berbagai tempat yang berbeda, different occasion, and looks like they all experience the same thing gitu loh. Jadi ini juga buat kalian yang menyaksikan ya, yang turut belajar bersama-sama bisa ngecek lagi deh. Dulu waktu pertama-tama ikut Tuhan, Ada yang kayak ada gitu nggak ya? itu nggak? Iya benar. Atau jangan-jangan mesti dicekin terus. Betul. Lu udah baca Alkitab belum ya? Gitu ya. Lu inget lo mesti 2 pasal, 1 pasal ya, 3 pasal per hari gitu. Apa mesti begitu? Dulu saya nggak ada aturan Karena kayak ini gitu. selera rohani ya. Kalau Betul. selera appetite yang tadi Pastor Rick bilang itu kan secara fisik Ya, kita sangat natural juga tuh. Kita kalau lapar kan nggak boleh diajarin ya Pastor. betul. Sama dengan sikap yang tadi yang dimaksud. Iya. Nah, jadi belajar Alkitab itu penting sekali untuk adanya pertumbuhan. Makanya tadi ayat yang kita kutip ya, so that you may grow up in your salvation. So it's not in order for you to be saved. Keselamatan itu sudah selesai dan itu karya Yesus. But now it is our responsibility. Nah, gitu mungkin menempatkannya. It is our responsibility to grow up in our salvation. Itu tanggung jawab kita. Apakah ada anugerah Tuhan di situ? Dengan senang hati tentu ada anugerah Tuhan di situ. But you need to willing it. Kita perlu ingin bertumbuh, gitu kan. Jadi untuk bertumbuh di dalam keselamatan kita, kita akan semakin serupa, ya. Apa sih tandanya? Semakin ada keserupaan dengan Kristus, gitu ya. Nah, lalu ini kan jadi 3 hal ya, seperti bayi yang baru lahir, crave, ya, itu bicara mengenai appetite. Lalu by it you may grow up, jadi akan ada pertumbuhan. Jadi sebetulnya ini tujuan ya. Jadi ada attitude, ada appetite, ada aim. Ya, bertujuan. Bertujuan untuk terjadinya suatu pertumbuhan. Pertumbuhan rohani. Ya. Oke, lalu yang berikutnya ya. Kenapa kita penting buat belajar Alkitab ya? Ini saya mau ajak kita ke ke Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Tapi sebelum kita ke situ ya, tadi kalau kita ngomong mengenai susu yang murni. Jadi ini bicara mengenai mengkonsumsi ya, memakan. Saya tuh jadi teringat begini juga, makan firman Tuhan itu ada satu hamba Tuhan mengilustrasikannya begini loh. Ada orang makan makan itu bisa kayak kamu makan karena memang harus makan, gitu ya. Jadi nggak dinikmati juga karena emang jamnya makan ya makanlah gitu udah. So aku bukan aku makan supaya hidup gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak usah dipilih-pilih juga. Apa yang tersedia ya makanlah. Iya gitu. Dan biasanya orang kalau lagi ikut program diet ya, lagi harus ikut pola makan sehat. Jadi kan kadang-kadang juga apakah sebenarnya dinikmati ya udah Jadi tutup mata. unsur itu nikmat apa enggak ya nggak diperhitungkan. Iya gitu, yang penting makan karena harus makan sehat gitu kan. Ada orang kayak begitu. Jadi ada orang juga melihat firman Tuhan ya emang harus makan ya udahlah gitu. Tapi apakah dia excited melihat makanan itu ya enggak juga. Banyak orang kan juga gitu ya di awal-awal program diet emang tahu bahwa ya ini aku kalau mengubah pola makan dan hanya makan menu-menu ini aku akan sehat gitu. Tapi melihat piringnya juga nggak kayak wah nggak gitu juga ya. Ya udah makan sih gitu. Kadang-kadang mukanya juga cembet-cembet tuh, tapi tahu bahwa itu sehat gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu tuh orang lihat Alkitab kayak gitu. Ya mungkin ya mesti target baca. Memang ditugasin harus baca, harus selesai gitu kan. Ntar gue ditanyain lagi, lu dapat apa kan gitu kan? Ya udah bacalah. Nah, ada yang kayak gitu. Ada juga orang kalau mengkonsumsi sesuatu tuh kayak makan ya kayak orang makan obat. Jadi makan obat itu kan bukan menu harian ya. Orang makan obat karena dia sakit. Nah,
Jadi dia hanya menyentuh pil-pil itu atau sirup itu ya yang di botol-botol itu Selama karena sakit. selama sakit. Kelar dia sakit kan dia nggak sentuh lagi. Nah, ada juga yang tipe kayak gitu, maksudnya orang itu melihat Alkitab seperti orang lihat obat. Because I am broken, because I am in pain, gue lagi sakit nih. Sedang krisis gitu ya, butuh Tuhan. Saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab. Entah kenapa jadi orang di rumah sakit. Nah, buka Alkitab. Nanti lihat YouVersion atau apa, dengerin audio Bible karena lagi sakit, karena lagi bangkrut, karena lagi kejepit sama masalah. Tapi begitu dia keluar dari penyakitnya, begitu dia selesai masalahnya, boro-boro disentuh lagi juga enggak. Nah itu sama kayak orang makan obat tuh. Jadi ada orang juga perspektifnya terhadap Alkitab tuh kayak dia lihat itu obat, kotak obat. Jadi kalau lagi butuh aja, ya kan? Kalau lagi udah selesai ya udah. Nah, tapi ada tipe yang ketiga, orang itu dengan berselera ya, dia lihat firman Tuhan kayak orang lagi lihat steak. Gitu ya. Aku nggak tahu kamu sukanya makanan apa gitu ya. Berarti kayak melihat makanan favorit. Yes, makanan favorit. Iya. Jadi datang ke meja itu sudah dengan semangat, antisipasi, Dan udah memang drooling. nyari juga. Yes, Dan nyari gitu ya. Dan waktu buka juga udah dengan you anticipate something good, you anticipate something that is juicy, that is nice gitu kan. Ya makanya tadi saya ambil istilahnya ambil steak lah. I like steak gitu kan. Tapi kan nggak antisipasi rasa itu loh. Ya, you see that. Atau mungkin I like salmon, you know, sashimi. Itu waktu datang aja. I anticipate something good. Gitu. Dan kita meresponi setiap gigitan. Gitu. Keluar sesuatu saking menikmatinya. Iya. Nah, yang diantara tiga tipe ini, seperti apa kita menghampiri Alkitab itu? Ya, seperti orang yang memang harus pola makan sehat, gitu kan? Harus pola makan sehat, atau seperti orang makan obat. Atau seperti itu tadi, menghampiri makanan favorit kita. Dan kita sudah datang dengan antisipasi, I'm gonna enjoy, I'm gonna really savor the taste gitu kan. Aku akan nikmati setiap cita rasa, setiap gigitan, setiap kunyahan. I really like it. Nah, ada yang kayak begitu. Nah, para pendengar ini nanti boleh ya, mungkin meresponi saya bagian yang mana nih? Postur saya kalau melihat Alkitab. Boleh. Right. Ya bisa saja kita membayangkannya begini ya. Saya suka just to trigger people untuk membaca Alkitab ya. Saya katakan waktu kita sedang menghadapi buku yang tebal ini yang sebenarnya adalah 66 buku, kamu bayanginnya kayak apa gitu ya. Saya membayangkannya bahwa saya sedang duduk makan bersama-sama dengan raja di atas segala raja. You are being invited to his banquet gitu loh. And terhidang di depan kita makanan dengan cita rasa kelas raja yang kita bisa nikmati, we're free gitu loh, to enjoy the meal together. Itu gambarannya gitu loh. Jadi membuka Alkitab nggak menjadi sesuatu yang dead and dreary dan melelahkan dan ngebosenin gitu. Karena Tuhan sebenarnya sedang menjamu kita dengan hidangan yang Dia siapkan buat kita. Gitu loh. Ini kalau kita ngomong dari sisi makanan loh ya. Dan sebenarnya kan ya saya nggak tahu juga ya, mungkin juga ada para pembelajar juga nih Pastor yang aduh kan aku kan bukan seorang pembaca. Kayaknya baca di atas 5 menit saya sayup hilang. Udah tuh baca Alkitabnya di atas tempat tidur. Waduh. Itu kayaknya bukan lokasi yang tepat. Itu kayaknya bukan lokasi yang tepat untuk membaca Alkitab. Oh iya benar. Karena orang juga nggak boleh makan sambil tiduran. Nanti bisa GERD. Oh iya benar. Nggak boleh. Belum tahu juga sih masa orang makan sambil tiduran ya. Ya ada aja ya, iyalah. Jadi makan tuh nggak boleh sambil posisi berbaring, tiduran goleran gitu. Saya juga ada loh namanya audio Bible ya. Oh jadi iya dong. Bisa ada banyak cara sebenarnya untuk mulai membaca Alkitab untuk mengejar tujuan yang tadi Pastor If sampaikan. Yeah, I was driving here and in my car saya dengar audio Bible ya. Ada Bible reading plan juga yang saya sedang kerjakan sekarang ya, karena until the end of this December I would like to be able to finish
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena nanti tahun yang baru kita akan mulai dengan new reading plan chronologically. Jadi ini juga saya lagi lakukan gitu. Artinya dengan driving juga kita bisa, lagi bebenah rumah juga bisa audio, lalu kemudian bisa baca. Sekarang udah banyak sih ya. Banyak cara Banyak sebenarnya. cara dan banyak yang program yang keren-keren gitu ya. Saya sangat bersyukur dalam bahasa Indonesia telah dibuat Alkitab audio yang dramatis. Ya, pakai ada efek-efek suara ya. Jadi Itu itu ada pekerjaan dari berapa ratus anak-anak Tuhan tuh dengan suara-suara mereka yang beraneka ragam memproduksi itu. Jadi itu available. Jadi jangan takut bahwa nggak ada cara gitu ya. Very very available gitu ya. Ya. Oke, nah yang berikutnya adalah kita penting belajar Alkitab untuk pendewasaan rohani. Ya, this is for spiritual maturity, spiritual maturing ya. Kita lihat di Ibrani pasal 5 ayat 11-14 ya di terjemahan baru. Oke, mau bacain nggak? Kan 5 ayat 11-14 ya, oke. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Right. Dari versi New American Standard Bible, saya mau bacakan dalam versi bahasa Inggris ya. About this we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Nah, ini kita lihat di dalam ayat ini ada beberapa hal yang saya ingin tandain ya. Nanti Okina juga coba lihat di bahasa Indonesianya. Di sini kita lihat ada struggle dari penulis kitab Ibrani ya. Dia sedang addressing an issue di situ. Karena sebetulnya ayat 11 berkata, we have much to say. Jadi ada banyak nih yang mau di-download nih, ada banyak yang mau di-share nih, ya kan gitu kan. Tetapi dia mengalami kesulitan, it is hard to explain. Kenapa? Karena pendengarnya atau lawan bicaranya atau siapa yang menerima surat ini have become dull of hearing. Iya, dull of hearing itu adalah learning disability. Slow to learn. Ya kan? Lalu dikatakan for though by this time, nah ini kan unsur waktu nih di sini. Jadi ternyata waktu kita bicara mengenai belajar Alkitab itu penting sekali untuk pendewasaan rohani. Nah, jadi berangkat juga dari pemahaman tadi yang pertama ya, bahwa you will grow up in your salvation. Itu bicara mengenai suatu pertumbuhan. Lalu yang level berikutnya adalah pendewasaan. Karena di level kita mulai dewasa ya, akan bisa terjadi suatu diskusi atau dialog. Ini kan Bible fluency. Ya, kita bisa melakukan pemaknaan, diskusi mengenai kehidupan gitu loh. Nah, ini butuh waktu, ini proses waktu. Tapi ada berapa banyak orang yang karena tidak melalui proses growing up tadi in their salvation, ya, ini nggak bisa, kita jadi nggak bisa dialog gitu. Kayak saya kadang-kadang jujur nih ya mengalami ya, misalnya perlu melakukan biblical counseling untuk pernikahan gitu ya. Dan ternyata ada calon-calon atau ada pasangan-pasangan that have not grown in their biblical understanding. Sehingga waktu kita bicara ya untuk konsep-konsep atau bagaimana membangun suatu rumah tangga atau pernikahan, prinsip-prinsip Alkitabiahnya itu jadi kayak, oh tar dulu nih, nggak ada bahannya di dalam sana, gitu ya, nggak ada bahannya. Jadi yang itu kita mesti laying down lagi kan, kita mesti laying down lagi supaya akhirnya di atas
Karena eh, kurangnya literasi Alkitab. fondasi itu ya, di atas fondasi itu baru kita bisa bicara, karena you won't talk about marriage ya. Itu Membangun rumah tangga nih ceritanya ya, Pastor ya. Tapi uh-uh. bahan-bahan bangunannya ternyata Mana? belum ada. Iya, itu kan gitu. mesti Karena prinsip-prinsip kurangnya, dasarnya kan sudah ya, mesti ada di kurangnya sana literasi dulu. Alkitabnya. Iya, jadi saya kadang-kadang melihat, waduh aku mesti mulai jauh nih dari bawah lagi nih, karena memang nggak ada Mesti gitu kasih ya. dulu bahannya. Iya, itu makanya sampai kita pernah diskusikan waktu itu kapan sih kita mau pranikah counseling. Jadi sebut pranikah counseling, oke, kalau dibilang counseling ya pada saat dewasa. Tapi persiapan untuk pranikah counseling itu harus dari kanak-kanak. Iya, Ya, mesti lebih dini. Iya, dari kanak-kanak dengan maksud apa? Perkenalkan Alkitab. Kenapa ujuk-ujuk pada saat mau pranikah counseling baru Alkitab dihadirkan sebagai plumb line ya, sebagai acuan ya. Kalau tidak pernah menjadi acuan pada saat lajang, kalau tidak pernah menjadi acuan pada saat growing up, agak tough ya. Jadi untuk menarik talinya dari acuan dasar itu kan. Gitu. Sebenarnya bicara mengenai kedewasaan rohani ini kan kita bicara mengenai sikap-sikap kita dan cara pandang kita dalam melihat aspek-aspek kehidupan ya, Pastor. Betul. Baru ketahuan dalam pekerjaan, dalam hubungan, kesehatan emosi, menghadapi krisis. Yes. Itu kan ya yang dibutuhkannya kedewasaan rohani ini. Right, karena di sini ayat 14 nih ya nih. But solid food is ya kan? for the mature. Is for the mature. For those who have their powers of discernment. Trained by constant practice to distinguish good from evil. Iya, betul. Nah ini, jadi melatih panca indera rohani kita ya, melatih indera-indera rohani kita. Ini kan constant practice nih. Firman bilang apa, kamu dengarnya gimana, kamu melangkah. Ya, kalau I think in Galatians or in Vision itu dikatakan you walking in step with the Lord. Melangkah selangkah dengan Tuhan. Nah, ini constant practice ini. Ini yang kemudian disebut sebagai orang-orang dewasa. Yeah. Dia paham gitu. Where God lead you, you follow. Ya. Seperti Musa berkata, unless your glory lead us from here, Lord, we will not move. Kita nggak akan bergerak loh, kecuali kemuliaan-Mu memimpin kami dari tempat ini, mending gak gerak sekalian. Nah, itu hanya orang dewasa yang bisa bilang begitu kan. Betul. Di tengah pressure, di tengah tekanan, di tengah sakit hati gitu. Ya kalau Tuhan belum mimpin kemana-mana, jangan lo jalan. Nah, hanya orang dewasa ngomong kayak gitu. Tapi ini adalah orang-orang yang terlatih. Dilatih indera rohaninya untuk manut, ngikut apa yang Tuhan gerakkan. Untuk bisa membedakan, to distinguish good from evil loh. Bedain mana yang baik dan yang jahat. Bahkan saya bilang membedakan antara yang baik dan benar. Jadi bukan sekedar baik. Mana yang benar. Kalau kanak-kanak tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Oh iya. Ya, kanak-kanak tidak bisa membedakan. Betul. Jadi seorang Kristen yang masih bingung, ini dosa apa enggak? Nah itu kan pertanyaan umum ya, Pastor ya? Iya. Pastor If, dosa enggak? Pastor If, bener enggak? Boleh enggak? Nah itu masih sikap kekanak-kanakan. Betul. Yang bisa bertambah kedewasaannya waktu kita belajar Alkitab. Disitulah kita akan mendapatkan hikmat dan kebijaksanaannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi dosa enggak, bener enggak, boleh enggak. Ya, iya, jadi bukan iya atau enggak lagi gitu kan. Tapi lihatlah prinsip-prinsip firman Tuhan tuh seperti apa gitu ya. Oke, so ini mengenai pendewasaan rohani ya, dan sangat-sangat berguna for spiritual maturity. Nah, ini yang menarik disoroti di sini adalah dull of hearing. Coba Pastor boleh dijelaskan lagi? Ya, dull of hearing ini ternyata adalah learning disability. Slow to learn. Slow to learn ini maksudnya nggak menempuh pendidikan dasar di Indonesia atau gimana nih Pastor? Kalau dengan firman, atau memang ada masalah dengan kognitif atau sebenarnya masalahnya di mana? Bukan kognitif, spiritual. Spiritual. Iya, ini masalahnya spiritual. Jadi kalau dengan sensesnya ya. Jadi ini bukan mengenai kamu secara akademik mampu atau tidak ya. Banyak orang secara akademik bergelar-gelar tapi tidak bijak di dalam mengelola kehidupan. Iya. Jadi ini bukan mengenai IQ ya. Kalau saya bilang ini mengenai SQ. Spiritual quotient ya. Dull of hearing ini terjadi ya. Jadi mendengarnya itu sampai jadi tumpul. Itu bisa karena kepahitan-kepahitan, unresolved issues of the heart ya. Luka-luka masa lalu
itu kalau nggak dibereskan, itu mendampaki pendengaran. Mhm. Mendampaki pendengaran. Ini ciri-cirinya gimana sih, Pastor, dull of hearing ini? Hatinya mulai mengeras ya, karena di sini kan nggak, tentu saja dia tidak bicara mengenai telinga ya, telinga fisik ya, tapi ini mengenai hati, telinga hati gitu ya. Jadi dia jadi lamban untuk mentaati, lamban untuk mengikuti firman Tuhan, menjadi sulit untuk memahami apa yang Tuhan katakan karena luka-lukanya tadi tersebut. Nggak Ya, nangkep, nggak sensitif. nggak sensitif, mau diomongin 1000 kali juga, aku nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti. Pernah kan ketemu kayak gitu? Aku nggak ngerti ya. Saya pikir nggak ngerti karena nggak ngerti bahasa asingnya. Oh bukan, enggak. Ini bukan mengenai ahli bahasa ini, ya. Tapi memang apa ya? Nggak nangkep gitu loh. Nah, ada barrier-barrier di sini yang perlu ditangani terlebih dahulu, gitu ya. Ya ini juga sebetulnya kan kalau tidak ada barrier kan orang mestinya bertumbuh ya. Jadi ada tahun ke tahun dia makin dewasa, ada perubahan karakter gitu ya. Tapi kalau isu-isu tidak ditangani, mendengar firman juga jadi sulit. Ya, bisa dengar khotbah of course karena kan your function ini telinga kan nggak tersumbat gitu ya secara fisik. Tetapi nggak turun dia ke dalam, nggak masuk ke dalam hati. Tidak menjadi perilaku yang diharapkan Nah, tidak. dan karakter yang diharapkan. Iya. Nggak masuk ke dalam hati. Ya ini banyak sih analoginya di dalam firman Tuhan ya. Ada bicara mengenai stony heart, hati yang dipenuhi dengan batu-batu gitu kan. Konfrontasi firman nggak bisa masuk lagi lebih dalam karena udah ketahan dia sama batu-batu itu gitu ya, atau semak duri ya, itu perumpamaan mengenai 4 jenis tanah itu kan tentang penabur. Nah ini mesti kita lihat. Jadi kalau sampai di titik ini setelah, supaya kamu kan tadi yang pertama, so that you may grow up in your salvation. So somewhere down the line, dari awal mungkin you bisa growing up ya. Passionate tadi kan yang di level 1 itu kan ada passionate, dia belajar firman Tuhan supaya bertumbuh di dalam keselamatan. Oke, nah sekarang bagaimana bisa menapaki tahap kedewasaan? Hati-hati, kita bisa stunted ya, kita bisa terhalang di situ dan akhirnya dull of hearing. Padahal umur terus bertambah. Iya, umurnya terus bertambah. Umur terus bertambah, tapi kalau masih kekanak-kanakan dalam rohani, itu adalah sesuatu yang perlu ditangani. Iya, perlu tangani. Oke, yang ketiga, belajar firman Tuhan itu penting untuk efektivitas rohani. Kita mau jadi hamba-hamba Tuhan, kita mau jadi orang-orang Kristen yang efektif gitu ya. Itu dari nasihat dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ya, coba Okina, you may read it. Ayo, aku suka banget ayat ini. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, from the New American Standard Bible, bunyinya adalah all scripture is inspired by God, ya. And profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Ada beberapa hal yang bagus sekali di sini ya. Tadi belajar Alkitab adalah untuk yang ketiga ini, untuk efektivitas rohani. Kita mau jadi orang Kristen, anak Tuhan yang efektif gitu ya. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan itu berguna, profitable. Ya, nanti bagian all scripture is inspired by God itu keren banget. Nanti mesti di sesi berikutnya itu kita ulik ya. Tapi di sini lihat nih, ada profit dari membaca firman Tuhan dan menggali, mempelajari firman Tuhan. Karena profitable kenapa? For teaching. Teaching itu bicara mengenai structural thinking, mengenai doctrine. Jadi mengenai framework of thinking. Betul. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, ingat ya, kan bertobat katanya. Bertobat itu kan perubahan pikiran ya. Kemudian menghasilkan suatu tindakan atau perilaku yang baru ya kan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan ada. Kan itu nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Karena memang pada saat kita menerima pengajaran firman Tuhan, suatu framework of thinking, pola berpikir yang sesuai dengan kehendak Allah mulai terbentuk dalam pikiran kita. Betul, karena perilaku kita itu dipengaruhi oleh doktrin sih, Betul. Pastor.
apapun doktrin ya yang masuk dalam Iya. pemikiran kita. Dan Betul. kita kan bertumbuh sudah diindoktrinasi dalam Iya, tanda kutip loh ya. betul, Kita betul. punya a set of Iya, mindset. kan kita kalau lihat orang ya ini kayak terlalu ekstrim deh, coba cek doktrinnya. So kadang-kadang diplesetin begitu kan, doktrin lu Iya, apaan sih? doktrinnya apa? Kadang-kadang bukan juga merujuk kepada doktrin yang theological Iya, ya, tetapi benar. maksudnya ada loh rangka berpikir Betul, betul. yang menghasilkan perilakumu kayak Karena gini udah gitu kan. usia remaja ke atas sudah pasti itu nilai-nilai dan doktrin-doktrin yang udah mempengaruhi sikap-sikap kita. Betul. Nah, waktu kita kemudian bertobat atau lahir baru ya, dan kita kemudian mulai membaca firman Tuhan, sebenarnya suatu framework yang baru, Iya. framework of thinking. Kalau Format berpikir yang baru tuh. ada yang bilang bukan new wine skin, new mind skin. Mind skin. Ya, dulu ada satu hamba Tuhan bilang a new mind skin. Suatu kantong berpikir yang baru, yang bisa menerima anggur yang baru, itu terbentuk dalam pikiran kita. Jadi profitable for teaching itu bicara mengenai doktrin ya, structural thinking yang baru, framework yang baru gitu kan. For reproof ini menyatakan kesalahan. Ya tentulah begitu suatu ada framework thinking yang baru, kita jadi tahu, oh aku tuh sebenarnya ini wiringnya salah. Jadi ngerti ya, kalau wiring kabel ini sama kabel ini digabung gitu kan. Lah ini makanya gua korslet terus. Korslet gitu kan. Ya, ternyata ini nggak cocok kabel ini sama ini, dilepas lah kabelnya. Itu namanya menyatakan kesalahan. Kenapa jadi tahu kita itu salah? Karena kita baca firman. Kita menggali firman Tuhan gitu loh. Nah, lalu ada correction. Kalau gitu yang itu salah, mana yang benar dong? Ya kan? Oh, kabel ini sama ini nggak boleh sambung. Oke, yang mana ini di unwire? Ya kan? Lalu kemudian dicari sambungan yang baru. Ada koreksi. Jadi tidak hanya Alkitab menyatakan itu salah, Alkitab akan menolong kita untuk menemukan yang mana yang benar. Kan begitu, itu correction. Lalu kemudian ada training in righteousness. Setelah kamu tahu yang ini yang benar, dinyatakan yang inilah yang benar, kita kemudian dilatih untuk mempraktekkan yang benar. Makanya training in righteousness. Ada training dalam hal kebenaran. Ya kan? Siapa yang ngomong waktu itu ya? Seorang hamba Tuhan berkata, practice makes permanent. Bukan perfect. Bagaimana mau perfect gitu? Practice make permanent. Apapun yang kamu kerjakan terus-menerus itu akan permanen dalam kamu. Now either you are permanently wrong or you are permanently right. When you practice that thing. Nah, bagaimana kita kalau nggak ada koreksi dari firman Tuhan, kalau tidak ada teaching, tidak ada reproof, tidak ada correction, kita nih amsyong, kita jadi permanently wrong. And we glory in our wrong. Gue emang udah begini dari sononya. Keluarga gue udah begini. Akan menerima kenyataan begitu dan itu akan menjadi destiny kita. Tapi pada saat kemudian pikiran kita diperbaharui dengan doktrin firman Tuhan, ya, ada structural thinking, ada framework yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita kemudian jadi tahu kesalahan-kesalahan dinyatakan, lalu ada koreksi, dan setelah dikoreksi, ini loh yang benar dan itu kita lakukan. And we be trained in righteousness, dilatih dalam hal yang benar, di training ya, untuk melakukan kebenaran. Maka ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, equipped for every good work. Kita diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Nah kan ini keren banget ya, bahwa kita menjadi orang-orang yang thoroughly equipped for every good work. Dan every good work ini di mana aja, di berbagai macam lini pekerjaan dan influence kita, ya, yang jadi mahasiswa, you be a good student over there. Semua peranan dan fungsi dalam kehidupan ya, suami, ayah, istri. Dan ini kerennya Alkitab. Alkitab bisa memperlengkapi kita dalam berbagai sekalipun kita di dalam lini-lini yang berbeda, atau sektor-sektor yang berbeda. Gitu, Ki. Betul. Oke, Pastor, berarti ini sudah ada 3 hal yang kita belajar dari hari ini, bahwa Bible study ternyata manfaatnya sangat besar dan signifikan. Jadi tadi yang pertama adalah untuk pertumbuhan rohani, spiritual growth. Lalu yang kedua untuk spiritual maturity. Jadi pada saat kita bertumbuh harus sampai di level yang dewasa. Saya sih berharap kita semakin bertambah usia, itu cocok tuh dengan kedewasaan kerohanian kita. Jadi manusia rohani kita juga bertumbuh seiring bertambahnya usia. Jadi semakin berusia, semakin senior, kita perlu semakin bijaksana dan semakin berbuah dalam karakter-karakter yang tepat. Lalu yang ketiga juga untuk efektivitas rohani. Efektivitas artinya
apapun peranan kita dalam kehidupan, menjadi seorang orang tua, anak, atasan, menjadi seorang siapapun ya, fungsi-fungsi Iya, dalam kehidupan kita efektif. betul. Kita tidak menjadi orang yang punya problem yang sangat mengganggu sekitar, tapi kita menjadi orang yang menjadi solusi. Right. Di mana kita hadir, kita perlu memberikan jawaban. Seseorang yang bisa diandalkan karena memang kita bergaul dengan firman Tuhan melalui Bible study. Ya. Ini menarik sekali, Pastor. Jadi, misalnya para pembelajar kita Aha. udah bilang, kayaknya memang saya perlu belajar Alkitab. Nah, Nah, good. Kira-kira Ya. peralatan sederhana atau persiapan sederhana apa nih, Pastor? Level awal lah yang perlu dipersiapkan itu apa? Pastinya Alkitab dong ya, Pastor Of ya. course. Apakah satu Alkitab atau bagaimana, Pastor? Yang Pastor bisa sarankan yang tidak terlalu menyulitkan gitu buat pembelajar. Kalau sekarang sudah punya Alkitab, ya saya sih menduga berarti kalau sudah punya Alkitab kemungkinan Alkitab yang ya plain Bible gitu ya. Plain Bible maksudnya dia bukan Alkitab studi. Jadi Ya, kalau saya bilang polosan gitu polosan ya, ya. Alkitab yang polos ini Karena ada Alkitab ya. studi ya, Pastor ya. Iya, ada Itu versi bedanya. Alkitab studi. Jadi kalau memang sudah ada yang seperti itu, ya it's okay if you don't wanna change that, ya. Atau kalau sudah ada itu saja, then bisa membeli alat bantu yang lain, yaitu ada beberapa sih yang kita bisa rekomendasikan. Misalnya Unlocking the Bible dari David Pawson is a good resource, ya. Jadi ini akan memberikan kepada kita perkenalan akan masing-masing buku yang 66 tadi itu akan ada perkenalannya. Jadi kita jadi tahu tuh penulisnya siapa, untuk siapa audiensnya, ditulisnya kapan, apa objektif yang Jadi mau ada dicapai gitu ya. informasi-informasi Tambahan. yang Ya. memang tidak tertulis langsung dalam Alkitab plain kita, Ya. tapi resources ini menyediakan informasi tambahan itu Betul. Atau yang kedua ya bisa saja begini, misalnya Alkitab polosan yang kalian miliki sekarang ini itu sudah tahunan gitu ya. Ya saya ngomong sama veteran-veteran Christian gitu ya. Aku cuma taunya Alkitab itu ya. Well, it's about time for you to invest. Udah waktunya lah, belilah Alkitab baru lah. Nah kalau mau beli Alkitab baru saya sarankan belilah Alkitab studi. Gitu. Itu bisa jadi modal awal yang cukup bagus tuh ya. Beli Alkitab studi, bisa terbitan dari LAI atau ya sebaiknya Alkitab studi lah ya. Jadi informasi tambahan tersebut untuk membantu studi kita sudah ada juga di dalam situ. Gitu. Betul. Itu satu kali bisa beli Alkitab studi, ya kan, itu investasi. Itu saja modal awalnya kalau mau. Nah, nanti kalau yang mau tambahan lagi yang lain-lain bisa macam-macam ya, bisa beli konkordansi lah atau mungkin beli survei perjanjian lama, survei perjanjian baru, lalu ada handbook to the Bible atau peta Alkitab ya, Bible Atlas is good. Kenapa? Kamus Alkitab juga Kamus ada. Alkitab. Karena biar bagaimana Alkitab ini teks kuno ya, purbakala. Jadi kita kalau saya bilang dengan alat-alat bantu tadi, pada saat kita membaca Alkitab, kita sedang melakukan time travel. Kayak pakai mesin waktu gitu ya, time travel mengunjungi situs-situs Alkitab, tempat di mana kejadian-kejadian itu berlangsung. Kita sedang mengunjungi ke sana, ke masa lampau. Ya, jadi pakai alat-alat bantu itu untuk mengunjungi ke sana, mengunjungi dalam hal geografinya, mengunjungi dalam hal kulturnya, budayanya ya, mengunjungi secara timeline-nya, kita mengunjungi adat istiadatnya di sana, ketemu orang-orangnya di masa lampau. Ya. Dan coba mendengar firman yang tertulis itu dalam konteks masa lampau tersebut. Betul. Karena firman ini ditulis untuk mereka di sana. Ya. Ya kan? And ekstrak sebanyak mungkin informasi dan hadir di situ, turut mendengar, turut merasakan, dan ekstrak di sana pesan-pesan Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan, untuk kemudian kita kembali ke masa kita sekarang dan melihat bagaimana penerapannya ke dalam hidup kita masa kini. Jadi alat bantu itu tujuan kayak gitu, itu jembatan ke masa lalu, gitu loh. Terus kalau Anda berkata, emang perlu ya mesti pakai jembatan ke masa lalu? Ya ilustrasinya sih sama seperti kita coba memahami prasasti-prasasti kuno yang kita bisa temukan di area Candi Borobudur, Prambanan ya, dari masa-masa kerajaan-kerajaan masa lampau itu yang ditulis dalam bahasa-bahasa Sanskrit yang kita nggak pahami.
kan nggak bisa langsung serta-merta kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dan kita maknai, ya. Ini Alkitab memang sudah dalam tulisan bahasa Indonesia, tapi tidak berarti kita bisa memaknai hanya karena dia tidak ditulis dalam bahasa Ibrani atau Yunani dalam teks yang kita baca. Tetap saja dia merupakan teks kuno. Kita mau tahu pada zaman itu apa yang ingin dicapai gitu. Baru kita bisa ekstrak ke masa kita yang hidup sekarang. Ya. Oke, jadi itu adalah persiapan sederhana yang Right. bisa dilakukan karena di episode-episode mendatang kita akan mulai belajar lebih mendalam lagi ya, Pastor, dalam mengenal dan memahami Alkitab kita. Right. Supaya tidak salah menafsirkan. Ini juga ya sebuah kesalahan buat kita untuk mempelajari sebuah buku kuno. Yang tadi seperti Pastor disampaikan, sebuah prasasti tidak bisa langsung diterjemahkan begitu saja. Itu mesti melewati berbagai macam pemahaman konteks pada zaman tersebut, baru kita bisa memahami dan menafsirkannya dan merelevansikannya dengan waktu kita di zaman sekarang. Right. Ini akan sangat excited sekali ya buat saya untuk belajar bersama. Iya. Nah, sebenarnya salah satu ya Pastor, menurut saya nih, salah satu kendala orang jadinya juga agak sulit belajar Alkitab karena nggak punya teman belajar. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita di sini bisa menjadi teman belajar Anda. Bahkan Anda bisa menginspirasi loh untuk bisa membuat kelompok belajar Alkitab sendiri bersama Betul. dengan teman-teman asal cara belajar Alkitabnya tepat. Nah, bagaimana cara belajarnya, teknisnya, dinamikanya? Saksikan nanti di episode-episode mendatang. Oke, sekian adalah akhir dari episode kita yang saat ini dan kita akan berjumpa lagi nanti di episode berikutnya. Bye. Bye.